Ya, selamat berjumpa kembali para pemirsa Wira TV dimanapun Anda berada. Saya ucapkan semoga saat ini semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mendapatkan keberlimpahan rezeki yang luar biasa. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dua tokoh nasional dan juga dua tokoh senior bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini mendapatkan sebuah hujatan dan juga cacian dari warga plus 62 ya, netizen plus 62 yang sangat terkenal, sangat brutal dan sadis dalam memberikan komentar di media sosial. Jadi dua tokoh ini adalah uh, Mahfud MD dan juga Amin Rais, karena akhir-akhir ini dua tokoh nasional ini memberikan sebuah komentar statement yang sangat pedas kepada pemerintahan Joko Widodo, sehingga banyak para pendukung Joko Widodo yang merasa tersinggung, harus membela karena apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo pada dua periode kepemimpinannya banyak sudah memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi netizen Indonesia begitu mendengar atau melihat statement dari dua tokoh yaitu Mahfud MD dan Amin Rais ini dengan serta-merta ya, dan juga tanpa sebuah komando dari manapun juga meluapkan emosi, meluapkan kemarahannya dengan kemudian memberikan umpatan, cacian dan makian di media sosial, dan ini terjadi di mana-mana ya, di dari ujung barat sampai ujung timur semuanya memberikan statement dan komentar yang pedas terhadap dua tokoh ini. Ya, mari kita saksikan ya hiruk pikuk atau kegaduhan yang terjadi di dunia media online, media sosial yang akhir-akhir ini ditimbulkan oleh statement dari dua tokoh Mahfud MD dan juga uh, Amin Rais. Ya, kita saksikan bersama-sama. Sekarang forum-forum terhormat pun yang harus dijaga kesahduannya udah diinterupsi oleh hal-hal seperti itu karena keterlaluan. Apa dosa Pak Jokowi sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya, Pak? Ya, dia itu berlebihan. Dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu ini ya, mual sedikit lebih rendah dari muak gitu. Nah, itu yang terjadi karena berlebihan, Mas, gitu. Pak Mahfud bersikap keras seperti ini, berbicara keras itu dengan sadar mengambil risiko dicap orang yang mungkin mengatakan secara spontan atau bahkan keliru mengatakan bahwa Pak Mahfud kok begitu sekarang. Itu ngambil risiko untuk itu, mengatakan bahwa Anda berbeda dengan yang dulu. Ya betul. Itu yang menurut Pak Mahfud mengatakan bahwa menyimpulkan ini semua desain Pak Jokowi. Iya, saya menganggap ini Pak Jokowi. Ini harus disebut namanya bahwa ini tidak benar. Dengan segala permintaan maaf saya kalau saya harus mengatakan itu. Kalau sebelum itu saya tidak pernah nyerang-nyerang pribadinya. Banyak kemajuan kepada kita, lalu mau dirusak begitu saja. Hanya karena kesalahan orang atau ketidaktahuan orang atau ambisi orang yang berlebihan. Saya kira itu pengkhianatan terhadap itu. Berhasil menghentikan langkah-langkah hegemonik. Semua dikendalikan oleh apa yang disebut Kemplas, dari pusat sampai ke daerah-daerah mau diatur. Dan hegemoni dalam tanda petik Pak Jokowi
menjadi hilang sejak saat itu, ya kan? Hegemoni Pak Jokowi menjadi hilang. Menjadi hilang kan sekarang nggak ada lagi orang peduli dengan arahan Pak Jokowi. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi, artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan, bahkan 2 hari sebelum peristiwa itu dia juga sudah diberitakan akan deklarasi dengan Lutfi. Tapi sebelum itu lagi dia mengatakan saya siap bertarung gitu. Akhirnya tidak muncul lagi dan orangnya pun sekarang di mana kita tidak tahu. Ada lagi hegemoni di mana Pak Jokowi baik langsung maupun tidak langsung secara terang-terangan mengendalikan situasi di berbagai daerah. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu ya bukan tidak mau tapi tidak bisa lagi dengan majunya negara ini. Karena itu. Karena itu. Coba sekarang saya sebut nama satu persatu. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Din Samsudin, Refli Harun, Ferry Amsari, Zainal Arifin Muchtar, Bivitri, Profesor Kuncoro, Mahfud MD, Egi Sujana, Said Didu, Fahru Roji, Ayam Saifullah, Dr. Tifa, Dedi Sitorus, Masington Pasaribu, dan para penyinyir-penyinyir lain yang saya belum sebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, bisakah mereka ini berpikir tentang ekonomi Indonesia? Bagaimana cara menjaga inflasi, daya beli masyarakat? Bagaimana bisa membuat ekonomi Indonesia growth, bertumbuh 7-8%? Bisa mereka? Bagaimana cara menanggulangi COVID yang secara dunia benar-benar terpuruk? Indonesia jauh lebih cepat bisa melaju dan pulih. Mereka ini bisa gitu memikirkan APBN kita minim, tapi pembangunan masih bisa jalan. Mereka bisa gitu membuat iklim supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia sehingga negara bisa tumbuh. Mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Mereka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Mereka bisa. Berpikir itu bisa. Melakukan itu bisa. Yang dia tahu, yang dia bisa itu adalah bagaimana cara berebut kekuasaan. Hukum tata negara, ya, keputusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran, dia juga pengen berebut supaya bisa berkuasa. Kan itu terus yang diomongin. Kekuasaan terus yang diomongin. Muaranya bagaimana dia bisa berkuasa terus. Atau muaranya bagaimana dia menjadi bagian dari kekuasaan itu. Tapi apa bisa dia merubah Indonesia ini menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagus, lebih maju? Itu saya baru bicara ekonomi, belum infrastruktur. Bisa mereka. Dalam kondisi yang APBN-nya terbatas, tapi pertumbuhan meningkat 7-8%, pembangunan infrastruktur terjadi terus di mana-mana. Bisa gitu. Bisa. Dia hanya bisa ngomongin masalah undang-undang pilkada. Dia hanya bisa ngomongin masalah keputusan MK. Dia hanya bisa ngomong masalah dinasti. Dan itu terus yang diomongin setiap hari. Nggak ada lain. Yang diomongin apa lagi? Demokrasi. Mengacak undang-undang. Mengacak peraturan-peraturan. Itu aja yang setiap hari dia didiskusikan. Tapi nggak pernah, nggak tahu bagaimana Indonesia menjadi maju. Nggak tahu. Bagaimana ekonomi bisa stabil, nggak tahu. Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan dunia luar, nggak usah jauh-jauh, dengan Singapura dan Malaysia, nggak tahu. Apalagi melakukan, tahu juga nggak tahu. Model Bivitri, Ferry Amsari, Zainal Muchtar Arifin, bisa tahu? Nggak tahu. Dia hukum tata negara. Itu terus yang itu adalah muaranya politik. Itu muaranya adalah kekuasaan. Itu muaranya jagonya mereka kalah. Masyarakat harus cerdas. Dan rata-rata mereka yang saya sebutkan itu adalah pendidikannya minimal doktor atau S3. Doktor dan profesor. Rata-rata. Lantas, kita berharap apa lagi? Indonesia kepada kaum cerdik, cendekiawan, ilmuwan yang seperti tadi nama-nama saya sebutkan. Kita bisa berharap apa lagi? Indonesia bisa maju. Nothing. Kita lihat diskusinya setiap hari. Bolak-balik masalah undang-undang pilkada, bolak-balik masalah putusan MK, bolak-balik masalah etik KPU, bolak-balik masalah. Itu muaranya karena dia kalah. Bolak-balik masalah Paman Usman, bolak-balik masalah dinasti, bolak-balik masalah Samsul. Apa ini? Loh,
Kalian kan cerdik cendekiawan. Kalian ilmuwan. Kalian dokter loh. Kalian profesor loh. Ini saya nggak tahu sampai kapan. Kita tunggu saja dan kita jalani. Pasca Jokowi, 5 tahun ke depan Prabowo, mudah-mudahan lebih dahsyat lagi. Dan lebih tegas lagi kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku tantang kau Mahmud Ende. Kau naik private jet berkali-kali. Posisi kau pada saat itu sebagai ketua MK, sebagai Menko Polhukam. Sekarang kau harus datang ke KPK menjelaskan kok bisa kau naik private jet dengan Yusuf Kala. Padahal kau pada saat itu kau menjabat sebagai pejabat negara. Datanglah. Puan Maharani, Puan Maharani, Ketua DPR. Kau juga kan naik private jet. Kau datanglah ke KPK. Dan para pejabat-pejabat negara yang naik private jet itu silakan datang, klarifikasi. Kasih contoh yang baik buat generasi muda Indonesia ini. Saya fokus ke Mahmud Ende. Saya benar-benar muak dan mau memuntah lihat perilaku Mahmud Ende pada saat ini. Dia di podcast itu banyak menyerang Jokowi. Saya heran nengok dia ini. Ya, saya tidak habis pikir. Ternyata masih ada manusia seperti ini. Ya, saya mau bilang kamu ya, Profesor Mahmud Ende ya. Kau kan profesor ya. Kau dokter profesor. Pokoknya di mata saya hari itu kau tuh ahli hukum. Sehingga pada saat Jokowi meminta kau sebagai Menko ya, Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Aku rasa pada saat itu besar harapan saya bahwa hukum di Indonesia ini ditegakkan. Tapi apa yang kau lakukan? Banyak hukum di Indonesia ini tidak ditegakkan. Padahal kau Menko Polhukamnya. Ya. Mana mungkinlah semua urusan-urusan di tangan Pak Jokowi. Ini kan Indonesia di negara Republik Mahmud Ende. Ya. Presiden memiliki pembantunya menteri. Dan menteri ada Menko. Kau Menko. Ingat kau Menteri Koordinator. Otak kau di mana? Jadi, kalau kau bilang Indonesia ini penegakan hukumnya kurang dan politiknya amburadul, itu karena kau tolol bodoh. Ya, kau Menkonya, kau menyalahkan diri kau sendiri. Ya, kesalahan kau bebankan ke Barat Jokowi. Memang bodoh kau tolol, bodoh kau tolol. Kau Menko, kau punya power. Kalau saya bilang, posisi kau Menko Polhukam, itu kau adalah orang terkuat di Indonesia ini nomor 4. Ya, kau terkuat, tapi kau menyalahkan kegagalan kau ke tangan Pak Jokowi. Di mana otak kau? Dan satu lagi, Yasona Lawli itu kan dari PDIP. Dia kan Menteri Hukum dan HAM. Kalian yang dua ini dari PDIP seharusnya bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum di Indonesia ini dan politik di Indonesia ini. Bayangkan selama 9 tahun kalian tidak pernah menyerang Jokowi. Gara-gara Prabowo memakai Gibran, kalian serang semua. Gila kalian, gila. 9 tahun kalian diam. Tapi dalam 1 tahun ini semua kalian salahkan Jokowi. Otak kau di mana? Yang pasti tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Niat kau dan kawan-kawan kau tuh ingin melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan kepada Gus Dur. Ingat kau ya Mahmud Ende ya. Waktu Gus Dur disabotase sama Amin Rais dan Megawati. Kau tuh menteri diangkat Gus Dur. Saya tidak pernah dengar apapun pembelaan kau atau menyalahkan Megawati dan Amin Rais ketika Gus Dur disabotase, dia diturunkan. Padahal Gus Dur tidak pernah melanggar konstitusi. Ya, dia dipaksa diturunkan. Ya, itu dosa kau. Mungkin ini karma kau sekarang. Di akhir tua kau, di jabatan kau kalah. Kau bayangkan nggak? Kau kalah. Tuhan tidak izinkan kau jadi wakil presiden di Indonesia ini. Setelah seluruh isi percakapan, celotehan, komentar, opini, dan berbagai omongan Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa, itu semua dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Terutama di tahun 2014, isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo, tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya, mencerminkan betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Nasi teris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun Fufufafa itu,
setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, ya, harus diseret ke meja hijau. Ya. Apalagi saya marah sekali, ya, itu oleh cucungok Gibran Rakabuming siapa namanya itu, ya, dan adiknya itu, saya kira harus kita ambil tindakan, ya. Nah, saudaraku, Prabowo Gibran memang harus dilantik per 20 Oktober nanti, tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Tetap dilantik, ya, Pak Prabowo dan Gibran, ya, tapi setelah itu beberapa hari kemudian harus segera kita angkat, ya. Jadi saudaraku, sekarang kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak boleh lagi masih takut pada Mulyono, pada Jokowi, ya, karena dia sudah selesai dan sudah menjadi perusak kehidupan nasional dan tidak mungkin bisa diampuni. Jadi saudaraku, Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Janjane sampeyan ki ngopo? Sing merasuki ning pikiran karo ning atine sampeyan ki opo? Jadi wong tua, jadi orang tua kok sampai kayak gitu. Jelas banget loh. Itu jelas banget loh, Mbah Amin. Sampeyan nyebut Mas Gibran loh, nama loh. Ke sampeyan sanjang nih. Ada dan tidak ada keberadaannya. Oh, sampean ini koyo-koyo loh. Semua makhluk Allah dihadirkan ke bumi ini pasti ada nilai kemanfaatannya. Sampean ini kendeladuan itu, Mbah Amin. Kendlodokan sampean ini. Sampean ini harusnya jadi orang tua itu bisa lembah mana, gaya adem. Anak-anak muda ini tersupport. Sampai ini masih ke bawah wae karena gerakan reformasi dulu. Itu zamanmu, saiki wis beda, Mbah Amin. Arep mbok edel-edel pakai nyuwun sewu ini sing ngluwarke swara saka kene kimu sampean iki. Ora bakal nek keluargane Pak D Jokowi akan terpancing. Kalau sampean terus-terusan kayak gitu malah semakin merendahkan sampean sendiri kayak gitu. Yang sampean cari itu apa? Dengan membuat antagonis berseberangan dengan keluarga Pak D, harapannya partainya sampean kok dapat suara banyak gitu. Memperjuangkan itu kan? Coba sampean itu. PAN di partainya sampean yang dirikan sampean juga sudah gak kepake. Dirikan partai sendiri yang merasa seorang tokoh. Coba kemarin pemilu sampean seperti apapun Mas Gibran itu jelas terpilih. Sampean ini pura yo mikir loh. Prabowo saat sampean gabung Prabowo gabung dengan sampean menang. Enggak kan? Kok sampean ngatakan orang eneknya orang enek. Seberapa besar pun ada sumbangsih Mas Gibran dan bolo-bolone memenangkan Prabowo Gibran. Itu satu kenyataan. Sampai udah keterlaluan banget. Mohon maaf. Emang ranahnya Mas Gibran beda dengan ranahnya sampean? Apa Mas Gibran satu pun memberikan statement ke sampean yang sampean ngomong kayak gitu? Enggak kan? Ini ada apa sampean itu? Sampean piantun Solo. Pak D Jokowi Mas Gibran piantun Solo. Loh sampean blingsatan kayak gitu loh.
ngomong ke orang semaunya sendiri. Sampean profesor, ya. Ulama, ya. Tokoh besar, ya. Tapi di mana? Yang bisa kita petik apa? Ya, demikian ungkapan kemarahan dari sebagian masyarakat Indonesia melihat Bapak Presiden Jokowi didolimi, dipersekusi, ataupun diejek dengan berbagai statement dan juga ungkapan-ungkapan dari dua tokoh, baik Mahfud MD maupun Amin Rais. Jadi ini kita tarik sebuah pembelajaran bagi para tokoh, para profesor, para ulama untuk bisa menyejukkan situasi dan kondisi masyarakat. Jangan membuat sebuah ucapan, statement, ataupun fatwa yang kemudian justru memancing amarah publik, membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi, seorang Presiden Joko Widodo yang di mata masyarakat bangsa Indonesia mempunyai prestasi yang luar biasa, namun justru di mata dua tokoh, baik Amin Rais dan juga Mahfud MD, Jokowi dianggap sebagai sebuah ancaman, ya, ancaman demokrasi bangsa Indonesia. Semuanya kita kembalikan kepada masyarakat, kepada netizen untuk bisa memilih, untuk bisa mencermati apa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Semoga semuanya bisa mengambil pembelajaran atas kejadian hiruk-pikuknya situasi dan kondisi perpolitikan nasional kita. Ya, demikian kita akhiri. Salam akal sehat dan waras. Terima kasih.